Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Fa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'bi sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Para jamaah Masjid Al-Hikmah Gardenville Desa Jatirja, insya Allah semuanya dimuliakan, dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur pada kesempatan siang yang berbahagia ini, Jumat 21 Syawal 1444 Hijriah bertepatan dengan 12 Mei 2023 Masehi, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah kita beraktivitas, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dengan tujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menjalankan dan memberikan sholat Jumat berjamaah, dengan harapan semoga ibadah yang pernah dilakukan di masa lalu dan ibadah yang saat ini kita laksanakan, bahkan planning berencana ke depan, niat-niat baik, semoga semuanya berjalan lancar dan dapatkan lindungan serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala curahan nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan yang diiringi dengan nikmat panjang umur, sehat zahir dan batin, rasa syukur ini merupakan kita bukti manifestasi penjelmaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Ibadah yang telah disebutkan oleh Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadah kepada Allah sampai datang kematian kepada kita. Selanjutnya salawat tiring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita semua umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum khatib menyampaikan substansi isi daripada khutbah pada kesempatan siang ini, khatib mengajak kepada pribadi khatib sendiri, umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas mutu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Takwa dalam artian menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, baik perintah Rasulullah maupun yang dilarang oleh Rasulullah, yakni sunnah-sunnahnya. Semoga kita bisa istiqomah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-9 yang tadi khatib sudah sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan karena anak-anakmu menjadikan kamu lalai untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit manusia yang ketika dititipkan oleh Allah berupa harta dan anak, sehingga lupa kepada siapa, dari siapa bahwa harta itu diberikan. Ketika saat ini kita diberikan harta, diberikan materi oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu kendaraan sepeda, entah itu kendaraan motor, entah itu mobil. Tidak semuanya harus kendaraan yang kita miliki itu kita wakafkan, kita sedekahkan. Tapi yang menjadikan pertanyaan khotib, pernahkah kendaraan yang kita miliki itu digunakan untuk jalan ibadah kepada Allah? Sudah sampaikah kendaraan yang kita miliki ke masjid atau ke majlis-majlis taklim yang sifatnya ibadah kepada Allah? Bahkan sudah berapa kali kendaraan kita jalankan datang ke tempat-tempat maksiat? Karena semuanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya dulu ketika kita berdoa munajat kepada Allah, ketika kita baru punya sepeda, kita ya Allah berikanlah saya motor, ketika punya motor ya Allah berikanlah saya mobil. Tapi ketika semuanya dikabulkan, doa kita diberi amanah semuanya itu, jangan sampai lalai untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit di antara hamba Allah yang dititipkan harta sibuk sehingga tidak mau datang ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan untuk melaksanakan sholat Jumat pun dia tidak ada waktu karena saking sibuknya. Padahal semua rezeki, semua yang dimiliki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai titipan. Yuk kita renungkan, sudah berapa banyak harta yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah. Karena hakikatnya ketika manusia kembali kepada Allah, ia wafat, ia meninggal dunia. Kalau diberi kesempatan oleh Allah ia untuk hidup kembali, apa yang ia lakukan? Ia ingin bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin fa asaddaqa wa akun minas solihin. Jadi dia ingin bersedekah, ingin tergolong menjadi orang-orang yang soleh, bukan sholat yang ketika ia diberi kesempatan ketika sudah mati ia dibangkitkan hidup kembali, bukan sholat. Ternyata ia ingin bersedekah. Karena ibadah sedekah adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Hakikatnya untuk kita sendiri dan juga serasa kepada orang yang menerima sedekah itu sendiri. Ketika kita bersedekah ke anak yatim, diberikanlah anak yatim itu nominal uang
lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senang sudah bisa bersedekah, yang menerima pun senang. Berbeda ketika kita ibadah puasa, berbeda ketika kita sholat. Ketika kita rajin sholat tidak terasa oleh orang lain, dampaknya beda. Tidak ada dampaknya buat anak yatim, tidak ada dampaknya buat laki-laki miskin. Tapi ketika anak yatim, orang fakir dan miskin kita bantu dengan sedekah, maka jangankan banyak daripada nominal, yang sederhana pun ketika ia terima, maka ia akan merasakan daripada sedekah yang kita berikan. Oleh karenanya, ketika andaikan manusia yang sudah mati kemudian diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, maka ia ingin bersedekah. Janganlah ketika kita diberikan harta saat ini, jangan sampai lalai untuk beribadah, untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena anak-anak, tidak sedikit orang yang karena sibuk mengurus anaknya sehingga ia lalai untuk ibadah, ia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal anak itu di dalam Al-Quran ada 4 fungsi anak bisa menjadi penyejuk, qurratu a'yun. Di dalam surah Al-Furqan ayat 74, bahkan kita sering berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita meminta kepada Allah anak, keturunan, istri yang bisa menyejukkan hati kita. Di dalam Al-Quran anak juga dijadikan sebagai perhiasan, harta juga sebagai perhiasan. Al-malu wal banun zinatun fil hayatid dunya, bahwa harta dan anak adalah perhiasan di dalam kehidupan dunia. Oleh karenanya ketika kita diberikan anak, titipan anak, harta, jangan sampai lalai untuk tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan anak yang dititipkan kepada kita merupakan ujian dari Allah. Di dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat ke-15, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa harta dan anak adalah menjadikan ujian bagi kita. Tidak sedikit karena hartanya, tidak sedikit karena diberikan amanah anak, seseorang lalai untuk ingat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan bahwa anak itu sebagai musuh. Di dalam surat At-Taghabun ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya istrimu dan anak-anakmu itu merupakan musuh bagimu. Tidak sedikit anak menjadi musuh dengan orang tuanya. Tidak sedikit, makanya di zaman sekarang anak membunuh bapaknya. Begitupun sebaliknya, di akhir zaman ini tidak sedikit orang tua membunuh anak-anaknya. Marilah kita berintrospeksi diri. Di akhir zaman ini sudah diberikan contoh-contoh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lalai untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa dibimbing, diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalan yang lurus untuk bisa istiqomah menjalankan ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina
aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Fa'lamu anna Allaha shalla ala nabi qadima faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafil muhimmat, Allahumma ya dafil baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma hina bihayatil ulama wa mitna bil mauti syuhada wa syurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma lakal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Bis-shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.